hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Attaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Salah satu jenis ibadah yang banyak tidak difahami orang, disangkanya perkara biasa, adalah menyembelih hewan. Menyembelih ini ada 3 jenis, 3 macam. 1, wajib pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, disunnahkan. Dan yang ketiganya, mubah. Adapun yang pertama, menyembelih dalam arti makna menyembelih itu adalah mengocorkan darah binatang tertentu dengan cara-cara yang ditentukan. Apabila dimaksudkan atau diniatkan untuk mengagungkan sesuatu yang menjadi motivator kita dalam menyembelih itu, maka penyembelihan itu bernilai ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada sesuatu yang memotivasi kita, mendorong kita untuk menyembelih binatang tersebut. Kalau sesuatu yang memberi motivasi kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh ketika kurban. Allah memerintahkan. Maka berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena agungnya ibadah dalam bentuk menyembelih itu, maka Allah menyandingkan perintah menyembelih dengan perintah salat. Qul, katakan olehmu, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Berdasarkan hal itulah maka apabila yang memotivasi kita untuk menyembelih itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti ibadah kepada selain Allah. Seperti umpamanya menyembelih untuk menyenangkan jin-jin yang menguasai suatu tempat, atau menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati. Mbah yang ada di tempat ini, saya sembelihkan seekor kerbau. Maka apalagi dengan ritual yang berikutnya, ditanamlah kepala binatang yang disembelih tersebut di bawah jembatan, di bawah bangunan, dan itu dipersembahkan untuk selain Allah, maka berarti ibadah kepada selain Allah, dan itu syirik. Oleh karena itulah Allah selalu menyandingkan
perintah menyembelih ini dengan perintah solat, sebagaimana surah Al-An'am tadi, qul inna sholati wa nusuki. Juga dalam surah Al-Kautsar Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi dua ayat tadi menyatukan, menyandingkan antara menyembelih dengan salat yang menunjukkan menyembelih dengan maksud seperti yang diterangkan tadi, maka bernilai ibadah dan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berkurban selain oleh binatang sesembelihan, tapi bukan untuk Allah, untuk berhala umpamanya, atau untuk selain Allah, baik yang hidup seperti para jin yang tidak terlihat, atau umpamanya untuk benda mati seperti patung-patung yang disembah, atau untuk ruh-ruh orang yang sudah mati. Walaupun yang dikorbankannya itu sesuatu yang tidak ada harganya, seekor lalat umpamanya, tapi diniatkan sebagai pengorbanan untuk patung berhala, maka itu syirik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kaum yang memiliki berhala. Siapapun orang yang lewat di kampung tersebut harus mengorbankan sesuatu dulu kepada berhala mereka. Ada orang yang lewat, dicegat, qarib, berkorbanlah kamu kepada berhala kami. Dia bilang, saya tidak memiliki apapun yang harus saya korbankan. Orang-orang itu menyatakan, qarib walau bidzubab, berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat, kemudian dibunuh dengan niat dipersembahkan kepada berhala ini. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Ada lagi orang yang lewat, dicegat lagi, berkorban engkau. Dia bilang, saya tidak akan mengorbankan apapun kecuali untuk Allah. Akhirnya orang itu dipenggal, mati. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Jadi orang masuk surga, masuk neraka dengan sesuatu yang dianggap kecil, yaitu lalat, tapi nilai yang terkandung dalam pengorbanan itu ditujukan kepada siapa? Kalau itu ditujukan kepada Allah, maka itulah yang bernilai ibadah. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik hukumnya karena beribadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih. Inilah yang pertama. Kedua, menyembelih dalam rangka ikramud duyuf atau walimatul urus, dalam rangka memuliakan tamu atau mengadakan walimah pernikahan, maka ini disunnahkan. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa wajib, karena termasuk salah satu di antara cara memuliakan tamu, dan ini adalah wujud nyata dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Salah satu cara memuliakan tamu adalah menyuguhi dengan makanan yang terbaik yang kita miliki. Bila ada seekor kambing sembelih, kambing itu dalam rangka khidmah atau memberi pelayanan terbaik kepada tamu, maka itu sangat dianjurkan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampai enggak berita kepada kalian tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika ada tamu itu sebenarnya malaikat. Hanya dalam bentuk orang. Nabi Ibrahim tidak tahu awalnya bahwa itu malaikat. Lalu mengucapkan salam, dibalas lagi oleh Ibrahim dengan salam, kaum mungkarun, kalian kaum yang tidak dikenal. Baru pertama seumur hidup.
Tapi apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia masuk ke rumahnya lalu menyembelih seekor anak sapi kemudian dibakar. Aqarrabahu ilaihim, lalu disajikan kepada sang tamu. Ini tamu nggak dikenal, baru pertama kali berjumpa. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu yang tidak dikenal itu luar biasa. Disajikan sesembelihan yang luar biasa dalam rangka menghormati tamu. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW memuliakan tamu diperintahkan, dan itu merupakan aplikasi dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Demikian juga bila seseorang menikah, banyak mengundang orang-orang menghadiri pernikahannya sebagai tamu. Nabi SAW merintahkan sembelih seekor kambing untuk mengadakan walimah. Kata beliau, aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Dimasak, kemudian disajikan ke tamu-tamu. Nah, apa yang memotivasi kita menyembelih itu? Karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita menyembelih itu untuk melaksanakan syariat Allah, memuliakan tamu, termasuk tamu undangan pernikahan kita. Maka ini sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat. Dari sinilah maka jangan anggap enteng menyembelih. Karena menyembelih pertama dengan niat ibadah kepada Allah dalam bentuk mengagungkan perintah yang memerintahkan kita menyembelih, seperti ketika kurban dan yang sejenisnya, maka itu bernilai ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ditujukan kepada selain Allah, kepada bangsa jin, kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, kepada berhala ataupun kepada yang lainnya, dengan niat mengagungkan yang memerintahkan kita untuk menyembelih, maka itu adalah ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Dan yang keduanya menyembelih dalam rangka memuliakan tamu, menyembelih dalam rangka walimah atau resepsi pernikahan, ini sangat dianjurkan oleh agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahum minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, jenis yang ketiga dari menyembelih adalah menyembelih yang hukumnya mubah, yaitu menyembelih litamattu biaklihi, dalam rangka untuk bersenang-senang dengan memakan daging sesembelihannya. Seperti umpamanya kita baik menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi dalam rangka kita ingin memakannya. Maka selama cara menyembelihnya dilakukan dengan cara yang disyariatkan, memenuhi syarat-syarat sahnya menyembelih, yaitu menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan itu wajib. Yang keduanya adalah terputusnya dua urat leher dari binatang yang disembelih. Yang ketiganya binatangnya adalah binatang yang memang halal untuk dimakan. Maka melakukan sesembelihan dengan niat ingin makan dagingnya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah, hukumnya mubah. Dan untuk itulah salah satu fungsi Allah menciptakan binatang-binatang ternak
untuk dinaiki sebagai binatang tunggangan kendaraan yang menghantarkan kita atau mengangkut barang-barang berat yang tidak kita bisa bawa, sedangkan binatang itu bawa, atau untuk dimakan dagingnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa dzallalnaha fiha lahum. Terus Allah menyatakan minha rukubuha wa minha ya'kulun. Kata Allah Azza wa Jalla, kami telah tundukkan binatang-binatang ternak itu bagi manusia. Di antara binatang ternak itu ada yang dinaiki, ditunggangi. Seperti umpamanya sapi, seperti kerbau, seperti keledai ataupun kuda dan yang lain-lain ditunggangi. Memudahkan kita untuk urusan-urusan dunia kita, transportasi kita ketika teknologi belum secanggih sekarang. Zaman baheula unta, kuda, termasuk sapi, termasuk kerbau, termasuk keledai, itu binatang-binatang tunggangan. Bisa kita naiki, bisa kita naikkan barang-barang berat yang tidak bisa kita bawa saking beratnya. Binatang mampu. Wa minha ya'kulun. Di antara binatang itu ada juga yang dimakan oleh manusia. Dan itu dibolehkan. Menyembelih untuk makan atau untuk dijual, maka hukumnya mubah. Inilah 3 jenis menyembelih. Satu di antara ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah dan itu hukumnya wajib. Menunjukkannya kepada selain Allah adalah syirik. Yang kedua, menyembelih dalam rangka ikramul duyuf atau muliakan tamu ataupun walimah pernikahan, maka itu sangat dianjurkan, disunnahkan. Dan yang ketiga yang hukumnya mubah. Jangan salah meletakkan niat ketika menyembelih, karena niatlah yang menjadi penentu ini menjadi dosa atau menjadi pahala. Apakah ini merupakan penyebab kebahagiaan kita di akhirat atau kebinasaan kita di akhirat? Seluruhnya itu ditentukan oleh niat dan cara kita ketika melakukan penyembelihan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang diberikan pemahaman yang benar dan lurus dalam agama ini, diberikan hidayah untuk mengaplikasikan agama ini dalam kehidupan keseharian kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil ada. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.